Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke teman-teman, kita langsung mulai saja ya. Terakhir kita cek di version kontrolnya. Saya share dulu. Oke, di version kontrol kita sudah sampai di kita lupa kemarin ya pertemuan keempatnya. Ya Allah, kan kita lupa nih pertemuan keempat, belum kita masukkan ke dalam, ini saya kecilin lagi aja lah ya, kelihatan ini ya, ke dalam version control nih. Jadi kita kemarin ngapain aja ya, kita membuat landing page teman-teman ya. Jadi landing page, nah ini ya. Coba saya jalankan dulu. npm dev ya, kalau mau menjalankan servernya. Kita lihat di sini ada localhost 3001 ya. Jadi kita buka di sini localhost 3001. Kita kan sudah membuat landing page seperti yang ini ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita kecilin atau besarin, dia akan menyesuaikan ya. Berarti ini versi dashboard, ini versi mobile. Ya, kita sudah bisa bikin seperti ini. Bentar, ini kayaknya masih terlalu gede, saya kecilin lagi deh. Ya, jadi ini saya bisa geser lebih kecil, tapi versi dashboard ya. Oke, sehingga codingannya lebih besar ya. Ini sudah di landing page ya, alias kita menjalankan file app kemudian page ya. Jadi file ini yang akan dijalankan. Oke, kita sudah membuat ini. Di sini kita terlihat juga kita sudah mulai membuat komponen React ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ini adalah komponen React-nya. Jadi kalau kalian menemukan atau membuat sebuah komponen user interface yang akan ditampilkan ya, tetapi komponen tersebut muncul di beberapa tempat, bisa dalam satu halaman atau muncul di halaman lain, sebaiknya dibikin komponen React seperti ini. Nah, posisi ini kalau kalian ingin tahu ada di komponen dashboard. Nama filenya Acme Logo ya. Jadi nanti kalau kalian ingin lihat isinya apa ya di sini. Jadi kalau misalnya kalian ingin merubah area sini aja, langsung aja meluncur ke sini ya. Di sini terlihat ada JavaScript XML ya. Jadi ini JSX-nya si React, itu ciri-cirinya seperti ini gitu ya. Nih, misalnya ini rotate 15 derajat ya. Misalnya ini mau saya miringin lagi nih, rotate-nya mau 45 derajat, ya kita fokus ke halaman yang berisi komponen ini aja. Misalnya 45 derajat ya, nanti ini akan berubah nih. Nah, agak miringan globe-nya. Itu ya, kita kembaliin lagi ke 15. Jadi enaknya ya kita menggunakan komponen React seperti itu. Kita balik lagi ke page-nya ya. Jadi kalau menemukan seperti ini ya komponen React. Oke, cuma satu ya komponen. Ada komponen button juga nih teman-teman. Jadi yang button ini juga dia komponen React. Cuma button ini kan saya ambil dari desain UI-nya ZCN. Jadi posisinya ada di sini. Ada UI sama button ini. Nah, ini komponen React juga. Cirinya gimana? Dia return JSX ya. Ini bentuk-bentuk JSX itu seperti ini. Jadi kayak halaman HTML gitu ya. Mana JSX? Oh, yang itu ya. Cuma ini ya. Halaman HTML, tetapi dia digabungkan dengan kodingan-kodingan JavaScript ya, yang ada di antara dua kurung kurawal. Ini namanya JSX.
Oke ya, dipahami ya teman-teman ya. Jadi ini komponen saya tutup dulu. Saya kembali lagi ke page. Terus apa lagi? Itu komponen React-nya ya. Oke. Sekarang teman-teman ya, kita akan coba mempelajari lebih lanjut apa itu React komponen dan coba menerapkan beberapa komponen yang disediakan oleh setGN sehingga kita tidak reinvent the wheel ya, atau tidak do it yourself ya, atau DIY, atau don't repeat yourself ya, atau try. Jadi itu yang akan selalu kita jadi konsepnya gitu ya teman ya. Oh, ini belum saya buka. Yang akan selalu kita tegakkan ya, jurnal perkuliahan. Kok nggak muncul? Oh ini ya. Jadi ini di pertemuan kelima ya. Jadi kita dari kemarin ya membahas tentang modularitas, object oriented juga itu sebenarnya untuk menghilangkan atau mengurangi ya, mengurangi try, don't repeat yourself, ya atau menegakkan try ya, bukan mengurangi ya, berarti menegakkan, menegakkan try, don't repeat your yourself. Lagi error nih tangan saya. Atau jangan apa namanya DAW ya. Don't apa ini tadi? Don't invent yourself lah. Nah, gitu. Karena udah ada ya, ngapain dia DIW. Do it yourself ya, don't berarti ini do it yourself, sorry. Do it yourself itu jangan ya, menekan ini, kalau ini jangan ya sebenarnya, ada depannya jangan DIY ya, menegakkan try jangan DIY, sama jangan try apa namanya reinvent the wheel ya, try ya, try sudah ya, dan repeat yourself, reinvent the wheel atau RTW ya, jangan reinvent the wheel. Nah gitu. Oke ya, kita akan belajar itu komponen React tadi ya. Mana ya? Ini. Oke. Nah, ini topik kita hari ini. Nah, nanti teman-teman ya, konsep ini ya, don't repeat yourself, DRY, terus ada invent the wheel, itu silakan kalian terapkan pada tugas mandiri ya. Ingat kalian punya tugas mandiri nih untuk merecreate, dan belum kalian ini ya, nih yang ini ya. Jadi yang sudah membuat itu mengumpulkan adalah si Mbak Yuli ya. Coba saya lihat Mbak Yuli. Yang lainnya belum loh. Ini ya, jadi Mbak Yuli nanti akan propose untuk merecreate ini. Kita lihat ya. Kayaknya laksi kemarin saya udah lihat Mbak Yuli layak. Kalau nggak layak nanti di itu di saya komentar ya. Suruh gantilah. Mana ya? Oke. Bentar, Figmanya. Aduh, lama amat. Wah, berarti keren nih biasanya kalau lama seperti ini. Nah, ini landing page-nya ya, teman-teman ya. Oke. Ini udah oke nih kayak Mbak Yuli. Nanti dilanjut aja ya, Mbak ya. Nah, nanti kalau misalnya Mbak Yuli atau teman-teman yang lain ya ketemu kotak-kotak seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini masuk ke kategori apa namanya? Komponen nanti ya. Nanti akan kita ini dibuat tetapi nanti
dikeluarkan dari page sehingga ditaruh di komponen, sehingga yang ini itu bisa ngambil dari desain ya, atau dari komponen ini, tinggal isinya aja yang dirubah sedikit-sedikit gitu ya. Kemudian di sini ada, oh ini sudah mulai ada sidebar ya. Nanti silakan Mbak Yuli, ini udah mulai layouting. Nggak apa-apa sih, silakan dibikin. Terus kalau ingin lihat nih di bawah sini ya, ini ada bagian-bagian teman-teman ya. Ini ada testimoni itu bagian mana? Coba di double klik. Oh yang bawah ini ya. Ini kalian buat satu halaman aja nih. Ini testimoni satu halaman. Konten blog satu halaman gitu ya. Atau gini aja deh, saya contohkan ya. Contohkan cara membuat biar kalian itu bikinnya tidak susah ya. Saya contohkan membelahnya, cara membelahnya. Lihat dari atas nih. Kalau kita klik itu ada header. Oke. Jadi nanti teman-teman coba, ini namanya apa ya? Inwood ya. Oke, kita ingin coba merecreate ini. Mana tadi? Ya. Oke, coba nanti Mbak Yuli ya membuat folder baru di sini namanya Inwood. Inwood landing ya, kayak gini aja. Nanti kalau teman-teman yang lain apa ya dikasih nama yang sesuai dengan contohnya. Oke. Nanti di dalam Inwood landing ini teman-teman ya, ini ada file page kan. Nah, file page.tsx ya, kita isi dengan ini, kita kasih nama Inwood landing lah ya. Nah, oke. Jadi kalau kalian nanti jalankan, mana jalankan? Oh, ini saya tutup aja deh. Oke, di localhost 3001, yang ini tergantung ya. Kalian jalankan Inwood landing seperti ini. Nah, kan halamannya kosong ya. Nah, nanti kalian ketika sini Inwood landing ya, Inwood landing. Ya, sekarang kita menganalisis ya teman-teman ya. Jadi si Inwood landing itu kelihatan di sini nih. Terdiri atas header, ini header ya. Kemudian yang ya, oh ini hero section ya. Jadi ada header, ada hero section. Terus yang explore by kategori ini kategori ya. Terus baru ini apa nih? Produk ya, popular produk. Nah, nanti kalian ikutin aja urutannya seperti itu gitu ya. Kalau di sini kita coba bikin ya. Ini saya tutup dulu ya. Jadi kita lihat di sini ada hero. Nanti kalian bagi-bagi aja di sini divnya ya. Ini coba saya hapus ya. Dibikin div header ya. Kalian kasih itu dulu apa namanya? Space dulu ya. Header. Kemudian bikin lagi ya kayak gini. Atau ini ada berapa? Coba kita lihat efeknya. Oke ya, ada header ya. Oke. Tinggal lihat aja. Ini paling atas ada header ya. Kemudian kedua hero. Jadi kalian ketika di sini header section. Kemudian hero section. Kemudian setelah hero section ada kategori. Nah, ngikutin aja yang di sini. Makanya kalian nanti nyari project Figma-nya itu yang apa namanya? Lengkap seperti ini ya. Nah, jadi nanti tidak bingung bikinnya. Kategori section. Terus setelah kategori section, ini saya contohin aja ya, ada produk.
product section. Kemudian habis product section ada package ya. Baik, package section. Nah, kemudian habis package section ada content block. Content section. Atau sebut blog juga nggak apa-apa ya. Ini benefit ya. Ekspediensi. Ekspediensi itu apa? Ya, nanti cari sendiri ya. Ekspediensi section. Kemudian apa lagi? Testimonial ya. Kemudian apa lagi? Newsletter sama footer ya. Nah, ini itu semua ya, newsletter sama footer. Ini urutannya nggak lucu nih, harusnya ini di atas ya, di atas sih, ya nggak apa-apa. Yang bikin itu sih ya. Habis testimonial, newsletter. Oh, astagfirullah. Saksinya dibikin kayak gini cuy. Gitu ya, ini testimonial. Ini footer. Oke ya. Sehingga akan tampilannya akan kayak gini. Ya, nggak apa-apa dibikin kayak gini aja dulu. Nah, nanti ya teman-teman fokus nih. Oh, saya sekarang sedang di header section gitu ya. Maka nanti kalian lihat nih di header section bikinnya seperti ini gitu ya. Seperti ini. Dan nanti ini logo Inwood silakan Mbak Yuli diambil. Kan bisa nih logonya nih bisa kamu apa namanya? Ada nggak ya di sini ya? Nah, image-nya ini bisa kamu simpan kan? Bisa nggak di download? Kalau nggak bisa ya nanti di capture aja ya. Di capture aja untuk jadi logo gitu. Oke, ya misalnya kamu lagi fokus di header nih, di header. Nah, nanti sebelum kalian fokus, kalian bikin komponennya dulu ya. Ini biar terpisah dari Next Dashboard ya. Ini untuk sementara ya. Komponennya saya taruh di sini. Harusnya itu komponen masuk di sini ya, teman-teman ya. Karena ini bukan bagian dari project yang akan kita buat. Hanya untuk latihan kalian membuat komponen React dan bagaimana memanfaatkan komponen yang disediakan oleh CGN. Maka saya bikin di sini dulu. Ya. Jadi kalau komponen-komponen ini maksudnya komponen UI ya. Kalau di dalam konteksnya React. Dan nanti kalian bikin nih header section ini teman-teman ya. Kalian bikin file tersendiri. Jadi dalam folder ini ya teman-teman ya. Nanti kalian bikin file sendiri. Dikasih nama header. Sesuai dengan nama sectionnya ya. Untuk memudahkan. CSX. Nanti kalian panggil aja apa namanya snippetnya ya. Ini kita kasih nama header. Oke, hanya yang gede sekalian. Nah, oke, nanti tulisan header section seperti ini itu taruh di sini. Nah, tulis saja header section. Ya, kalau sudah teman-teman ya, nanti kita lihat efeknya nih. Ya, sebenarnya sama aja nih. Ya, kita nanti komponen di dalam sini teman-teman ya. Ini menjadi header. Nanti kalian ketik aja begini. Kalau manggil komponennya, ditulis header angka gede seperti ini. Sorry, angka gede, huruf gede yang depannya ya. Gitu. Nanti dia akan otomatis ngimport header dari komponen. Gitu ya. Kalau kamu save, oh, headernya kenapa error?
Gini aja. Nah ya, jadi sama aja nih teman-teman ya. Jadi nanti silakan di komponen ini bikin file baru sesuai dengan namanya. Ya, kategori gitu ya. Terus produk gitu ya, new file, produk gitu ya. Itu nanti ininya diganti-ganti. Misalnya tadi si eh, hero ya, habis header hero ya. Hero belum ada nih. Jadi hero section, kata hero section nih ya. Kita bikin pakai snippet. Waduh, ini harus kita ganti ya. Oke, ini kita hapus. Ini kita tulis hero section dulu. Oke ya. Oke. Terus page di sininya diganti hero. Ya, diganti hero. Yang ini kita hapus. Kemudian hero-nya kita import ya. Jadi minta diimport. Ya. Hasilnya akan sama seperti ini. Nanti ini diganti semua. Jadi ketika bikin header, nanti kamu fokusnya ke file yang ini. Ini saya tengahkan dulu aja ya. Jadi ini saya bikin flag kolom, tapi nggak usah dibikin cap. Ya, terus justify center. Nah, ini baru kita bermain Tailwind. Oke. Jadi, oh ya ini udah ke tengah ya. Cuma memang ini teksnya nggak di tengah sih. Atau teksnya di center coba ya, biar kelihatan di tengah. Oke ya. Jadi akan seperti ini. Sementara, lah ketika kalian buat header ya kalian lihat di sini nih. Header itu ada apa aja? Oh ada logo, kemudian ini ada namanya apa? Navbar ya. Navbar, kemudian ini ada icon di sini. Nah, nanti kalian fokusnya di headernya aja dulu ya ketika mau ngosek apa ngotak-ngotik header ya. Misalnya di header ini ternyata ada div untuk logo gitu ya. Logo gitu ya. Terus ada lagi div untuk jadi dikasih tempat-tempat dulu ya. Navigation bar. Kemudian ada ikon di sini ya. Ini ikonnya ikon apa ya? Media sosial ya. Ya ya. Enggak. Ikon yang lain ya. Div misalnya seperti ini. Icon ya. Nah, nanti di sini akan berubah seperti ini ya. Kita lagi fokus di apa namanya bagian atas. Tinggal kalian, ya ini biar menyamping kita gunakan flex ya, tapi flexnya row ya, gitu. Nanti dia akan menyamping seperti itu. Tinggal nanti kita kasih efek-efek yang lain gitu ya. Kita kasih apalah biar nanti ini kan udah row kan, jadi ini bisa width-nya berapa, seberberapanya gitu. Mungkin ini saya kasih justify center ya. Oke. Nanti navigation bar kan ada apa aja tuh? Dia berupa list ya sebenarnya. Berupa list, cuma nanti listnya kita ganti. 1, 2, 3, 4, 5. Ada home, produk, kategoris, about, sama kontak us. Jadi ini navigation bar ya. Ini kalian bikin lagi di dalamnya. Jadi baca misalnya if ya, isinya home.
Nanti ini enaknya pakai link aja, cuma belum nanti saya ajarkan ya. Kalian bikin aja seadanya dulu ya. Yang mending ngikutin ini dulu ya. Nanti ada 5 ya. 1, saya copy aja. 2, 3, 4, 5. Kita lihat di sini ada home, product, categories, about, contact us. Home, product, kategori, terus about, kontak us ya. Oke. Logo, home, icon, product, kategori, about, kontak us ya. Yang ini kita jadiin flag juga teman-teman ya. Dan flag row. Terus ada kita kasih gap misalnya 12. Ya, udah ada nih. Produk, kategori, about, home, produk, kategori, about, sama kontak us ya. Tinggal logo yang ini sama yang ini biar ke samping kiri atau samping kanan ya. Nanti bisa kalian atur lah di sini. Sekalian belajar-belajar Tailwind ya. Kalau salah ini justify. Uh, ini center ya. Oh nggak usah. Ini pakai width aja kali ya. Berapa poin? Atau ini widthnya diganti. Ini kita bikin oh, oh, widthnya 2 per width 2 per apa 1/5 deh ya. Oke. Yang ini juga widthnya yang logo 1/5 juga. Oke, udah ya. Yang icon juga. Oke. Lah yang ini widthnya jadi 2/5. Justify center juga. Oh. Oh loh ininya kok nggak jadi. Ini jadi ini nih. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, nanti tinggal kalau kecil itu gimana. Mungkin ininya saya ya sekalian kalian nanti berubah-ubah apa namanya? Bukan berubah-ubah ya, bereksperimen sendiri ya. Ini kalau kita jadiin 7, ini kita jadiin 7, terus yang ini jadi 5/7 ya. Oke, ini lebih masuk akal. Ya, tinggal nanti icon-icon kita ganti apa, logo kita ganti apa sesuai dengan yang ada di sini ya. Yang mau saya tunjukkan ke kalian ya, bahwa ketika kalian membuat header, itu kalian nanti fokus saja di ini, di komponen header gitu ya. Nggak perlu mikirin yang lainnya. Ya, hero-nya kita pikirin nanti. Pokoknya header itu harus sesuai dengan ini dulu. Nah, setelah itu kita merambah ke hero. Hero-nya harus sesuai dengan ini dulu. Kalau kalian mau kulik-kulik lebih lanjut ya, sebenarnya kalian bisa, kalau desainnya bagus ya, itu bisa lihat sebenarnya. Ini kan ada nih, ya ada pembagiannya. Berapa, misalnya, ya ini ya, ini, oh ini pakai auto ya. Kalian lihat di auto layoutnya loh, ya. Si logo ini dia apa? Lebarnya 144 pixel berarti yang ini ya. Ternyata logo ini ada logo sama ini menu ya, sama gambarnya. Gitu ya. Ini 144. Menu itu 606 ya pikselnya.
Bisa nanti kalian disesuaikan ya. Kemudian ikonnya. Dan nanti kalian juga harus paham kalau misalnya menggunakan ini laptop kecil, ini gede. Kalau menggunakan mobile misalnya, HP jadi seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau jadi HP itu nanti menunya, ya menunya ini nanti berubah menjadi burger seperti ini. Oke, sekarang kalian fokus ke yang desktop dulu sampai selesai ya. Oke, jadi nanti yang di area ini ya, silakan diisi. Tadi Mbak Yuli sudah nih ya. Yang lain silakan. Mbak Yuli sudah. Silakan yang lain cari. Ya, sebaiknya yang sampai dibagi-bagi per section seperti ini. Ya, ada. Jadi kalau nyari ya yang bagus sekalian. Sehingga kalian nanti tidak kesulitan ketika disuruh membuat. Gitu. Oke ya, jadi ini saya nyontohkan bikin skeletonnya ya. Punyanya Mbak Yuli. Oke. Jadi nanti kalau makin kecil nanti harus berubah ya. Ini kalau ini karena belum ya. Oke, nanti saya cek apakah kalian sampai mana. Yang belum paham nanti silakan berdiskusi ya. Karena sebenarnya area ini itu bukan di mata kuliahnya saya ya. Ini murni di mata kuliahnya IMK ya. Jadi kalian ketika ngumpulin desain itu yang dibuat ketika mata kuliah IMK itu harusnya sampai dibuat codingannya seperti ini. Paham ya? Oke. Sekarang ke pelajaran kita teman-teman ya. Ini saya sebenarnya sudah menunjukkan membuat komponen React ya. Jadi nanti tinggal di batch-nya kita panggil ini. Jadi nanti yang kategori ini teman-teman ya. Nanti akan menjadi seperti ini nih. Kalau boleh saya tunjukkan ya. Ini coba saya kasih ya. Ini biar nggak error, saya komen ya. Jadi nanti di sini setelah hero itu ada kategori gitu ya. Ada kategori. Kemudian ada produk ya. Nanti ngikutin yang ada di komponen yang ada di sini ya. Produk kategori gitu ya. Nanti otomatis dia akan mengimport ya, produk package. Nah, gitu. Yang penting sekalian sudah kasih skeletonnya dulu. Perkara nanti bentuknya mau dibikin seperti ini gitu ya, ini area produknya, itu kalian tinggal fokus ke filenya. Misalnya kalian produk ya, nanti fokus di sini. Di sininya harus isinya gitu ya. Jadi kalau kalian ingin membuat website landing page ya dipecah-pecah aja gitu ya. Misalnya hari ini kalian bikin hero-nya sampai ketemu ya, sampai bisa kalau posisi desktop itu kayak begini ya, posisi laptop kayak begini, posisi mobile kayak begini. Nanti kalian ngodingnya juga harus bermain ini ya, bermain apa lebar anunya websitenya, seri lebar browsernya ya. Oke, dipahami ya teman-teman ya. Ini untuk tugas ya yang memang harus kalian selesaikan dari kemarin sebenarnya. Nah, sekarang kita masuk ke komponen React dan saya perkenalkan komponen ZCN ya, tetapi yang sering digunakan gitu ya. Jadi kalau kalian ingin mengetahui di ZCN itu punya komponen apa aja sih, silakan datang ke dokumentasinya. Kenapa saya suruh ke dokumentasi? Karena sering terjadi perubahan-perubahan teman-teman ya. Jadi video yang saya buat sekarang, kalau kalian lihat 2 tahun, 3 tahun lagi, kemungkinan besar ada perubahan, tetapi nggak signifikan ya. Biasanya ya perubahan-perubahan dikit. Silakan kalian ke ui.zcn ya .com. Nah, ya, ini tampilan awalnya seperti ini. Nah, ini nih komponen-komponen yang ada di
Jadi kalian di CCN ya, kalian bisa membuat seperti ini. Tanpa kalian mau bikin kayak tadi div gitu ya. Gitu, tinggal dipakai aja si komponennya. Lah di CCN sudah disediakan komponen ini. Gitu ya. Jadi komponennya nggak banyak, cuma segini aja. Ini nggak banyak nih, teman-teman ya. Tapi nanti kalian bisa membuat dari komponen-komponen yang ada di sini, variasi-variasi seperti ini. Ya, bisa membuat dashboard seperti ini, ya. Sidebar seperti ini, ya. Ini dashboard, sidebar. Bisa membuat tabel seperti ini, data table seperti ini. Ya, dengan mudah gitu ya, tanpa perlu mikirin ini ini apa, div apa gitu kan. Nah, nanti kita akan sampai situ ya. Bikin avatar semacam ini gitu ya. Terus ada sidebar ya. Ini yang jenis ternyata ada macam-macam ya. Ini yang jenis misalnya dashboard ya. Ini jenis dashboard. Kalau ini jenis ya dashboard juga tapi dengan sub menu gitu ya. Kemudian ini login page. Jadi kalian bisa membuat seperti ini nih. Cukup menggunakan komponen-komponen di CCN. Makanya saya perkenalkan dari awal ya. Dan nanti kita membuat project admin-nya itu dari ini. Menggunakan ini. CCN ini ya. Terus ada lagi CCN juga memiliki chart. Ya, kalian tinggal masukin datanya nanti otomatis sudah ditampilkan seperti ini. Tinggal kita panggil komponennya. Kodenya cuma kayak gini nih. Kalau kalian ingin lihat, ya tinggal view code. Tuh, kodenya gampang. Cuma dikasih datanya, kemudian dilempar ini data kebanyakan ya. Datanya ke sini. Udah selesai. Di area sini aja. Kita nggak perlu aneh-aneh gitu ya. Bikin apa, tinggal masukin apa namanya, variabel-variabelnya aja. Gitu ya. Mungkin ini terlalu banyak. Mungkin kalau ini dikit nih code-nya. Ya, cuma kayak gini doang. Tuh, jadi ini komponen React-nya ya yang sudah disediakan oleh CCN. Oke ya. Apa lagi? Chart juga macam-macam ya. Ada area chart, ada bar chart. Tuh ya, jadi nanti kalian tinggal pakai aja. Ada line chart, ada pie chart, ya, ada radar, ada radial, ada tooltips. Oke, kemudian directory sudah. Nah, ini kalau kalian ingin membuat berubah-ubah warnanya, ini nanti kapan-kapan saya kasih tahu ya. Teknik untuk merubah biar tampilan CCN-nya bisa sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Tuh, kalian bisa seperti ini. Oke ya. Ini dokumentasi di CCN-nya. Kemudian kalau kalian ingin coba lihat-lihat di Figma, cari yang punyanya Opera. Ya, jadi Opera Studio. Sebentar ya, teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, nanti coba kita lihat ya teman-teman ya. Coba nanti kita akan coba membuat seperti ini, teman-teman ya. Jadi yang perlu kalian ketahui, Next.js itu dibangun di atas framework React, sehingga halaman pada Next.js itu disusun dari komponen-komponen React. Jadi dalam React, sebuah komponen UI maksudnya ya, ini merupakan blok penyusun utama dari antarmuka. Kemudian komponen React adalah fungsi atau kelas yang mengembalikan elemen React. Kalau kalian lihat di sini ya. Jadi yang udah kita pasang itu contohnya adalah UI button gitu ya. Ini adalah komponen React teman-teman. Cara mendeteksinya apa? Dia menggunakan extension TSX. Ya, kemudian di fungsinya ya itu mengembalikan JSX. Ya, contohnya itu.
Gitu ya, ini CSX. Di Next.js komponen React hanya berjenis React Functional Component. Ya dulu ya ketika React pertama kali dibikin itu menggunakan komponen kelas. Ya, tapi sekarang sudah fungsional semua. Jadi bentuknya berupa fungsi-fungsi seperti ini ya. Gitu. Sebentar. Terus ya kalau kalian buat komponen React ya yang secara manual itu sebaiknya ditaruh di folder komponen. Jadi kalau kalian lihat ya seperti yang sudah kita lakukan ketika kita membuat di dashboard ya ada logo. Nah, Acme logo ini seperti ini. Mana ya? Saya tunjukin aja biar menarik. Ya, mana? Ya ini logo ya. Ini Acme logo. Ini hanya di sini gitu. Jadi ketika kalian ingin rubah-rubah ya rubahnya di sini. Ini posisinya ada di komponen ya. Lakukan seperti itu. Jadi nanti di app-nya itu kita tinggal manggil-manggil aja komponennya. Ini contohnya ya. Kalau kalian lihat ada di sini, dia ambil dari dashboard filenya Acme logo. Oke, udah ya, paling itu aja. Oke, nah, cara memasang komponen itu menggunakan perintah ini ya, pnpm dlx. Oh ini sudah ya, ini sudah kita lakukan untuk memasang CJN. Ya ciri-cirinya ya kalau sudah terpasang ada file di rootnya namanya komponen JSON. Ya CJNU ini ketahuan. Ini kita sudah memasang ini pada pertemuan awal-awal ya. Kelihatan nih di sini kita melakukan perubahan sebulan yang lalu. Jadi mungkin pertemuan kedua ya. Ketika kita memasang Next.js pertama kali gitu ya. Jadi ini tidak perlu kita lakukan. Sekarang kita memasang komponennya ya, menambahkan komponen. Itu caranya seperti ini, menggunakan pnmm dlx CJN latest kemudian add ya, kita tambahkan add terus nama komponennya. Di sini teman-teman ya, kita akan menambahkan komponen card, button, badge sama avatar ya untuk membuat desain seperti ini. Soalnya ini ketahuan ya, kalau yang ini apa namanya, dikasih pembatas oval ini teman-teman ya. Ini round ya, round corner. Ini adalah card. Ini button ya. Ini badge, ini button, ini button. Maka kita perlu memasang komponen itu. Tetapi pada saat kita memasang CJN pertama kali, kalian lihat ya di komponen UI. Nah, di komponen CJN akan muncul di sini semua. Ini sudah ada button. Ya, jadi ini button tidak usah ditambahkan. Kita hanya perlu menambahkan jadi apa namanya badge card sama satu lagi ini ya card, badge sama avatar ya. Avatar itu untuk menampilkan yang ini. Nah, ini avatar. Oke, jadi kita tambahkan button sudah ya, badge, card sama avatar. Caranya mudah saja. Ini kalian matikan dulu servernya. Ya, kemudian kalian tambahkan pnpm dlx ya setgn add latest kemudian tambahkan jadi button kita ya kita tambahkan card avatar sama badge kalian enter aja. Oke nanti dia akan download ini harus terkoneksi ke internet ya karena kita akan download komponennya dari repository pnpm ya. Nah nanti kalau kalian lihat di sini akan ketambahan card ya ini ada card kemudian avatar sama badge. Dan ini komponen React-nya teman-teman. Yang kita download ya atau yang kita pasang. Oke. Mana? Oh enggak selesai.
Internetnya lagi ngambek kali ya. Oh, apa udah ya? Oh, perlu di-refresh kayaknya. Oh, belum sih. Oh, ini karena servernya mati ya. Nggak tahu nih, kok lama nih. Oh, something went wrong. Read account reset. Why? Coba lihat ya. Kita tambahkan lagi ya. Oh, bisa kok. Berarti karena ada koneksi ya, koneksinya ter terputus. Harusnya cepat sih kayak ini ya. Oh. Oke, udah ada avatar, page sama card ya. Kalau sudah kita jalankan lagi. npm dev. Ini kita refresh. Oke ya, udah jalan lagi ya. Jadi sekarang kita sudah memasang avatar, page sama card. Oke. Nah, setiap kalian menambahkan sesuatu ya. Oke, bentar. Jadi saya akan masukin ini dulu ya, lupa ya, belum ya. Jadi kemarin ketika kita membuat landing page itu yang ini ya, font, page sama oke, sama Acme logo ya. Ini Acme logo kita buat. Ini bukan. Oke. Ini kita coba komit aja ya. Komitan keempat. Pertemuan 4 ya, itu komitan pertama ini membuat landing page. Acme ya. Terus tadi saya nyontoin si Yuli ya, Mbak Yuli ya. Jadi yang inward ini saya nyontoin Mbak Yuli biar enggak terlalu kotor. Coba saya masukin ke komitan dulu aja ya. Yang ini juga kita masukin ke komitan aja. Jadi komitan pertemuan kelima pertama, komit pertama itu hmm, mencontohkan landing page. Sebenarnya bukan bagian dari sistem ya, tapi nggak apa-apa biar sininya nggak terlalu kotor. Kemudian setiap kalian menambahkan komponen seperti ini, itu sebaiknya kalian komit ya. Jadi pertemuan kelima, komitan kedua menambahkan komponen avatar, page, dan card. Oke, ya. Untuk bermain-main ini teman-teman ya, komponen yang seperti ini, kita bikin folder baru dulu ya. Jadi kita bikin di sini folder baru, kita kasih nama setcn card ya. Setcn, kemudian folder baru lagi dalam setcn card ya. Kita ingin belajar bermain-main card. Jadi nanti di mana sininya cara manggilnya setcn/card. Page not found ya, karena di dalam card belum ada page, jadi kita tambahkan file baru namanya page.tsx. Kemudian kita generate card demo ya. Kemudian saya ketik. Oke, nanti halaman card demo akan di sini ya. Jadi nanti kita akan coba ulik-ulik
bikin di sini. Oke, yang perlu kalian ketahui teman-teman ya, bahwa setiap komponen di dalam CCN itu memiliki struktur ya, terutama kalau yang sudah yang agak kompleks seperti ini. Kalian lihat aja di dalam sini ya, misalnya kalian cari nih, komponen card. Ya, nanti di bawah ada seperti ini ya, komposisi dari komponen card. Oke, terus kalau kalian lihat lagi komponen misalnya field gitu ya, itu dia memiliki komposisi ya, field itu seperti ini, field group seperti ini, field set seperti ini. Oke ya, dipahami ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba ya ingin merecreate yang seperti ini. Gitu teman-teman ya. Itu caranya seperti apa? Kita bermain di ininya dulu. Apa namanya? Kita lihat di komposisinya gitu ya. Oke, kita bikin komposisinya. Mana sih? Gak gue tinggalnya ini ya. Hmm, kok nggak? Oh, yang ini ya. Terus ini kita kecilin. Oke, kita coba bikin cut ya. Komposisinya semua cut aja dulu dimasukin ke sini. Jadi yang pertama adalah cut-nya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Dia akan otomatis membuat ininya. Kemudian cut header kita tambahkan. Kita tutup cut header ya. Kemudian cut content, cut footer. Kita save dulu, nanti otomatis akan diambil ya, diimport. Nanti ini sudah muncul juga ya seperti ini. Kemudian ini sudah mulai muncul. Si cut headernya kita lihat ya. Itu memiliki jadi cut header, cut content, cut footer, ada cut title, cut description, sama cut action ya. Kita masukkan aja di sini. Komponen lagi, cut header, terus ini cut header ya. Ini ngapain ada ini? Sorry, di cut header itu ada cut apa tadi? Cut title, cut description, cut action ya. Cut title, oke, kemudian cut description ya. Sama ini saya tutup aja deh. Ya, save dulu. Sama cut action. Oke, ya kira-kira seperti ini ya. Tinggal nanti kalian misalnya saya mau bikin satu dulu ya, yang ini ya, yang sebelah kiri ini ya. Ini headernya nih teman-teman ya. Oke, title-nya, kemudian ini deskripsinya, ini actionnya. Oke, coba ke title-nya kita coba bikin getting started. Ya akan muncul seperti ini. Kemudian learn the basic of CCN UI komponen ya, development ya. Oke, kita save. Oke, efeknya akan seperti ini. Nah, ini gedein aja ya. Kemudian cut action-nya kita tambahkan
Oh, nggak ada ya. Kita tambahkan batch aja di sini coba. Batch. Misalnya new kayak gini ya. Ah, batch-nya itu bukan batch Lucy dari React ya, tapi batch di ini salah dia. Ini sering terjadi teman-teman ya, karena Lucy dari React itu posisinya di atas komponen kita. Komponen UI batch ya. Oh, benar. Bisa export default komponen. Oh, posisinya ada di sini. Sudah benar ya, komponen UI batch ya. Komponen UI batch. G kan sudah kan ekspor. Oh, dia berubah. Ada dua di situ ternyata ya. Jadi mana ya? Berupa kelas dia. Berarti di sini harus kita import kasih kurung kurawal. Oke, ini baru benar ya. Kita kan membuat seperti ini ya. New, kita masuk ya. Kemudian ini kontennya nih teman-teman di sini. Ya, mana? Ini ya. Kita tinggal bikin kontennya. Nah, kontennya itu di dalamnya ada, kalau kita lihat teman-teman ya, di mana ya? Di sini ada dua ya, ada dua div. Yang satu tulisan CJN sama komponen, yang satunya avatar. Oke. Jadi kita bikin di dalam konten itu ada dua div. Ini isinya avatar teman-teman. Ya, yang ini isinya judul avatar lah ya. Pokoknya. Oke, jadi ini akan seperti itu. Avatarnya kita ambil ya teman-teman ya. Gambarnya itu kita colong. Kita colong. Jadi dalam sini nih. Oh iya, 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 iya. Kita tambahkan komponen avatar ya. Yang sudah pernah kita pasang. CJN juga. Saya hapus ya. Ini dia akan ngambil dari, dimulai dari Radix UI ya. Harusnya dari sini. Karena namanya sama jadi oke. Ya, avatarnya, image-nya. Jadi di avatar ya, kalau kita lihat nih di sini. Avatar itu strukturnya seperti apa gitu ya. Komponen avatar. Nih, strukturnya ada avatar image, avatar fallback, sama avatar page ya. Oke, ini avatar. Di dalamnya ada avatar image. Eh, ya, avatar image. Terus source-nya, jatuh posisinya kayak gini ya. Oke, kalau di sini dulu deh ya, avatar image. Nanti gampang lah, gambarnya bisa kita cari di mana ya. Kemudian avatar fallback. Ini kalau misalnya gambar yang kita ingin apa namanya import ternyata ngambil dari server lain ya, atau ukurannya gede, kan kadang butuh waktu. Maka nanti ketika ini belum tampil ya, nanti dimunculkan sementara tulisan JD seperti ini. Oke, avatar image. Oh,
Define multiple time. 14, 15. Oh, di sini. Ini satu aja. Oke ya, jadi selama ini belum muncul, diganti namanya fallback ya. JT seperti ini. Kalau mau diganti gambar nih ada di GitHub ya. Ternyata ada gambar image. Kita masukin aja di sini. Ya, muncul seperti ini ya. Nah, ini lucu nih. Antara div ini dengan judul avatar kan nggak sebelahan ya. Kalau mau sebelahan ini kita kasih class name aja. Kemudian kita jadiin flex. Ya. Nah, jadi sebelahan seperti itu kan. Lah biar judul avatar sama tulisan judul avatar sama ininya ke tengah. Ya, kita kasih apa sih ini namanya? Utility item center ya. Item center. Oke. Terus agar ada space di antara ini gitu ya. Itu kita bikin gap bisa ya, pakai gap misalnya 4 seperti ini. Gitu ya. Jadi antara div-nya avatar sama div-nya judul itu bisa di gap. Atau ini div yang ini juga bisa dihilangkan nih, biar nggak bingung. Karena situ udah ada avatar, hasilnya akan sama aja. Ya, udah seperti itu. Lah nanti di sini itu kan ada 2 lagi teman-teman ya. Kalau kita lihat di mana sini? Itu ada title-nya sama sebutan title-nya. Gitu ya. Nanti kita apa namanya? Bikin div lagi di dalam situ. Mana ya? Oke. Atau kita pakai P juga bisa ya. Misalnya P seperti ini. Autornya ya. Nanti kita bikin lagi ada 2 di sini berarti. Oke ya. Teksnya apa? CCN sama komponen author. Ininya komponen author. Oke. Ya tinggal dimain-mainin aja teksnya. Ya CCN ini teksnya misalnya mau kita tebelin kan seperti di contoh. Maka kita tambahkan utility font bold seperti ini. Oke ya. Terus apalagi kira-kira yang komponen author-nya yang ini ya. Sama dengan teksnya agak di mood ya, agak di mutet ya. Maksudnya itu mutet ya. Agak jadi biar abu-abu seperti itu namanya mood. Jadi warnanya agak dikurangi hitamnya gitu ya. Foreground kan hitam ya. Dikurangi. Kalau mau dikecilin ya bisa menggunakan teks XS gitu ya. Extra small. Nah, gitu ya. Jadi ini posisinya ada di konten teman-teman ya. Jadi ini konten. Yang atas ini header ya. Nanti yang paling bawah, yang ini nih, ini namanya footer ya. Jadi di card footer ini kita tambahin button boleh ya. Kita tambahkan button ya. Kita kasih nama learn more ya. Learn more. Nah, terus kalian lihat nih, kalau
pengen tahu button itu punya apa namanya, properti apa aja, kalian lagi-lagi ke sini ya, cari komponen button. Nah, nanti kalau kalian lihat paling bawah ini ada variannya ya, macam-macam ya nih. Variannya apa? Kalau varian yang putih nanti kalau kalau ini varian default teman-teman ya. Jadi kalau nggak ditambahin varian ya buttonnya kan seperti itu. Tapi kalau kita ganti variannya misalnya menjadi outline ya, outline ya seperti ini, maka dia akan menjadi apa sih ini? Outline is not defined. Oh, not defined. Oh, pakainya ini ding. Sorry. Jadi bukan pakai variabel ya. Tadi itu variabel. Ya, akan jadi seperti ini. Tinggal nanti konten. Oh, sorry. Avatar nih teman-teman ya. Ini posisinya bukan di konten ya teman-teman ya. Oh, di konten ya. Di konten sih nggak apa-apa. Ya, ya. Avatar itu posisinya di konten. Kita lihat ya. Ini avatar posisi di konten. Tinggal ditambahin ini ya. Discard demonstrate the basic structure. Berarti di setelah card konten. Oh, jadi gini teman-teman ya. Ini kan saya buat avatar sama ini ya. Berarti benar nanti di antara avatar ini ada sebaiknya ada div lagi teman-teman ya. Ini sebaiknya ada div lagi yang kita taruh untuk wrapping sampai seluruh avatarnya. Oke ya. Oke. Dan yang class name-nya ini kita pindahkan ke div yang ini. Karena ini hanya untuk mengatur satu blok avatar sini. Gitu ya. Jadi kita giniin. Nah, nanti konten yang berikutnya ada di bawah sini. Ya, isinya kira-kira teks. Ini saya copy dari tempat lain. Dari contekan saya. Ya. Oke. Sebentar. Oh iya. Ini kenapa jadi jejeran ya? Oh, karena ini posisinya di sini. Ini posisinya harusnya di luar div yang ini ya. Jadi di sini. Dia akan turun di bawah. Oke ya, teman-teman ya. Teksnya kalau kebesaran, ya nggak usah lah ya. Kayaknya cukup sih. Teksnya ukurannya segitu. Kita lihat contohnya. Ya, kira-kira kurang lebih seperti ini. Kayaknya yang ini lebih turun deh. Oke. Jadi antara ini kan div yang avatar ini teman-teman ya. Ini mau diturunan dikit biar ini aja ada gap sedikit. Kita tambahkan di sini margin bottom ya. Margin bottom katakanlah 4. Nanti dia akan turun dikit. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih menarik nih. Oke, sekarang bentuknya sudah persis kan seperti ini. Ya, sudah persis. Tinggal mungkin ini terlalu besar ya. Terlalu besar. Dan kita nggak kelihatan ya. Mending sebaiknya kita bikin aja di sini div yang ini teman-teman ya. Kita tambahkan class name. Kita kasih nama. Sorry kok class name ini. Class name. Kita kasih container ya. Container efeknya seperti apa? Kemudian mx auto padding 8. Oke, jadi kelihatan di tengah seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini cara bikin card teman-teman. Jadi kalau misalnya cardnya mau dibikin ada tiga biji gitu ya, ya ini yang ini tinggal di copy aja. Gitu. Hasilnya ke bawah ya, biar ke samping ya, nggak ke jadi cardnya biar ke samping. Nanti kita tambahkan div lagi di sini. Ya.
Tapi nanti untuk merwrap si card 2 biji ini kita wrapping. Ya, sini ada 2 card kan. Nah, tinggal nanti class name-nya kita jadikan flag. Kemudian flex row. Jadi dia akan jejeran. Kemudian di antara card satu dengan card lainnya kita kasih gap. Misalnya 6 ya. Oke. Ya. Sorry. Tapi ini akan kelihatan makin kecil gitu ya. Katakanlah kita bikin 3 lah ya. Cardnya kita copy lagi deh. Ya, akan menjadi semakin kecil seperti ini. Dan kalau udah gini teman-teman ya, itu enaknya mulai ada namanya breakpoint gitu ya teman-teman ya. Harus ada breakpoint nih. Misalnya nih, ini kan apa sih namanya medium ya. Medium itu seperti ini. Atau large ya. Large itu seperti ini. Kalau medium itu dijadiin 2. Ya, nanti kalau paling kecil jadiin berapa gitu ya. Coba kita tambahkan. Ini isinya card-card. Sini card satu lagi saya tutup. Nah, ini namanya breakpoint teman-teman ya. Oke. Ya, breakpoint kalau large grade 3 ya. Jadi kalau medium itu kita jadiin grid-nya ya kolom jadi 2. Oke. Ngefek nggak ya? Ini medium apa bukan? Oh, kayak nggak ngefek ya. Oh, sorry. Ini pakai grid ini. Kalau medium flex. Namanya flex. Oke, saya nggak tahu di sini. Misalnya kalau tadi itu pakai grid ya, kita mau pakai flex aja biar turun ke bawah. Namanya apa ya? Memang harus sering latihan ya teman-teman ya. Flex, 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 mana flex? Oh, sorry, bukan di sini. Di documentation. Oh, ini. Ah, ini mah komponennya. Oh, ini. Documentation. Oh, sorry, saya mau ke Tailwind. Bukan Tailwind, man. Ke Tailwind CSS ya. Aduh. Flex, flex, wah, flex. Biar turun ke bawah namanya apa ya? Flag wrap ya. Allow flag item to wrap. Coba ya. Karena saya belum ahli, terus terang aja ya. Di Tailwind jadi seperti ini. Oke, ini flag wrap. Oh, maksudnya gini ya teman-teman ya. Jadi kalau ini let's oh ini karena komponennya gede ya. Jadi mana tailwind flex atau flex to wrap. Ini no wrap ya. Kalau no wrap seperti ini. Flex wrap itu turun ke bawah.
medium. Terus apalagi ya? Flex grow, flexing. Settingin biar seperti ini ya. Flex grow, grow. Oh, grow itu dia kalau digeser-geser bisa mengecil membesar gitu ya. Non kali ini non. Kalau mau grow semuanya gimana? Ditulis grow. Ada max width-nya kali ya. Mungkin ada max width. Kita cari max sizing ya. Max width, max width medium. Coba kita tambahkan di masing-masing ini. Jadi card yang pertama ini kita tambahkan kelas name B max width medium. Oh, max width medium itu segitu. Max width small. Oke, kita tambahkan max width small ya. Oke. Kenapa error? Kurang ini. Oh ya. Oke. Oke, ya, masih seperti ini ya. Jadi ditentukan maksimal width-nya. Boleh sering nggak ya? Ya nanti latihan lah ya. Ini paling kecil nih. Mungkin max width ya, itu max width. Kalau tadi sini ya. Eh, ini kalau kalian menguasai Flexwork, keren banget loh. Flex ring ya. Oh, bisa sering. Oh, oke. Berarti tambahin sering di sini nih. Sering, sering, sering. Oh, ada hanya ya. Oke, kurang. Efek sih. Oke, ya nanti latihan aja ya teman-teman ya. Jadi intinya saya sudah menunjukkan bahwa si komponen ini bisa kita bikin. Lah kalau misalnya kalian, Pak ini kan berulang ya. Ya makanya tergantung isinya ya. Nanti kita bisa bikin card ini itu komponen tapi yang menerima inputan ya. Gini aja deh, biar kalian tahu gitu ya. Saya coba ya, di card ini saya bikin folder baru atau komponennya hmm, gimana ya?
Saya kasih nama misalnya, ini misalnya kita kasih nama apa ya? Testimonial, bukan. Eh, news ya, news ya, ya news lah ya. Coba kita bikin file baru di sini, biar kita nggak ngambil, atau bolehlah kita tambahkan komponen di sini ya. Komponen kita kasih nama news card ya, .tsx. Kemudian seperti biasa ya, kita C saja news card ya. Terus yang ini kita hapus. Nah, nanti yang card ini nomor 1 ya teman ya. Coba saya hapus ya. Saya pindahkan ke sini dulu. Oke, biarkan dia mengimport. Nah, ini batch sama avatarnya itu bukan dari ini ya. Ini dari add, biar nggak error dia. Add komponen batch sama add komponen avatar. Cuma yang avatar, boleh seperti ini ya. Oke, nanti yang news card-nya teman-teman ya, kita taruh di sini. Oke, nanti otomatis akan mengambil, sama ya intinya ya. Cuma saya ingin misalnya ininya berbeda-beda gitu ya. Detailnya berbeda. Kalian bisa menambahkan di dalam sini itu properti nantinya. Ya misalnya kayak judul gitu ya. Misalnya kita nambahin satu properti ya. Ini saya lagi kayak gini ya, judul kita masukin situ. Nanti cara manggilnya teman-teman, karena di sini harus ada judul ya. Kita bisa tambahkan judulnya di sini. Hmm. Uh, apa sih ini? Object are not valid as React child. Oke. Judul ini harus string ya teman-teman ya. Cuma ini ternyata nggak boleh teman-teman. Hmm, kalau saya jadiin function di sini gimana? Function. Dia ngasih saran pakai objek ya. Coba jangan pakai objek dulu. Mhm. Oke, ini nanti deh teman-teman ya. Saya juga baru menjajal ya. Ini saya improvisasi.
Jadi intinya begitulah ya teman-teman ya. Ini saya ini dulu deh cara nge-propsnya. Oke, ini gak usah ada props dulu. Masih sekarang. Ini yang bikin error apa? Oke, maksud saya ini nanti bisa diganti. Ini dihilangkan dulu ya. Dihilangkan dulu. News cam halaman. Ini copilotnya anu nih, membingungkan. Jadi card-cardnya ini kan isinya sama ya. Itu sementara pakai yang atas dulu. Oke, kita tambahkan news card lagi. Ini error kenapa? Aktif. Oke. Oke ya, jadi ininya komponen-komponen seperti ini. Nanti apa namanya? Saya coba gitu ya untuk menjelaskan komponen menerima props ya. Ini saya belum pernah bikin, jadi sementara ditangguhkan dulu. Kita kembali ya. Jadi intinya teman-teman ya, ketika kalian nanti ingin menggunakan komponen-komponen yang ada di SCN gitu ya, semacam ini, kalian pastikan dulu ya komposisinya seperti apa untuk memudahkan kalian mempelajari ketika nanti kalian coding ya. Ketika kalian coding itu, oh ini ada apa namanya bukan ada strukturnya. Jadi nggak sembarangan. Yang mana ini semuanya akan diimport dari komponen-komponen yang ada. Ini kan komponen bikinan kita nih. Ini juga bisa kita import ke yang lain. Kita ya kayak, oh bentar. Ini ada varian ya. Coba ini saya nyontek yang button ya. Ini biar jadi sekalian deh ya. Jadi komponen UI button. Oh, dia modelnya kayak begini teman-teman. Jadi harus dijadikan sebagai repot ya ternyata ya. Ada eh, benar di atas ada variannya ya. I see. Jadi varian-variannya harus masuk ke situ ya. Ada class name, ada varian, ada size, varian, size, SL false. Nah ini nih, yang ini tuh saya masih belum menguasai. Ini button varian. Oh, ada kelas varian authority. Oke, I see. Modelnya begini ternyata dia.
varian size. Berarti saya harus bikin tabnya dulu ya. Ya memang ini harus seperti itu ya. Eh, varian. Hmm, mm, 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 mm. Class name, varian, SL false, terus ada props yang lain gitu ya. Oke, avatar. Oh, modelnya seperti ini teman-teman. React komponen prop ya. Oke, nanti deh saya pelajari lagi. Oke, siap, 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 siap. Oke, jadi intinya seperti itu ya teman-teman ya. Tadi sudah nyontoin bikin landing page, kalian pecah-pecah per page-nya gitu ya. Dan ini modularitas sih, intinya sama ya teman-teman ya. Bahwa ketika kita menggunakan komponen, silakan dibuat semodular mungkin. Oke, jadi itu, sorry, ini saya pakai template. Oke, mungkin di area sini sampai sini ya. Cuman nanti saya akan menambahkan lagi teman-teman ya, mumpung waktunya masih ada. Itu kita masuk ke layout dasar. Oke, dan dashboard page ya. Jadi teman-teman, kita sudah membuat apa namanya landing page-nya ya. Jadi landing page yang ini kan sudah kita buat yang ini ya. Ini sudah kita buat, sudah apa namanya responsif gitu ya. Terus kita akan membuat dashboard page-nya, dashboard page ya. Nah nanti teman-teman ya, dashboard page-nya itu bentuknya seperti ini, desainnya. Ya kalau kalian lihat desainnya seperti ini. Ini versi desktopnya, gitu ya teman-teman ya. Ini versi mobilenya. Jadi kalau nanti dikecilin bentuknya akan seperti yang di kanan. Kalau dibesarkan bentuknya seperti yang di kiri. Oke. Sebelum ke arah situ, kita akan pelajari tentang layout ya, dasar-dasar layout. Teman-teman, kalian tuh melihat aplikasi web ya, itu pasti memiliki layout. Nah, layout yang di root ini teman-teman ya, ini namanya, jadi posisinya ada di app layout, ini namanya root layout. Kalau kalian lihat di codingannya, ini saya tutup semua ya. Jadi ada app, kalau kita jembreng ada layout di sini. Nah, ini adalah layout untuk keseluruhan halaman yang akan ditampilkan. Bentar ya.
Oke, berarti sampai layout ya. Jadi ini layout utamanya. Kalau kalian lihat di sini teman-teman ya, jadi layout TSX ini nanti akan akan diterapkan itu pada semua React komponen ya, semua page ya, page TSX yang ada di dalam folder app-nya ya, gitu. Nah, sekarang kita kemarin kita membuat dashboard ya teman-teman ya, dashboard page ya, gitu ya. Kalau kalian lihat di sini, kalau kita masuk ke dashboard, ini udah kita praktekkan ya. Nanti akan muncul halaman dashboard ini. Nah, halaman dashboard ini teman-teman ya, ini kan akan kita bikin layout admin ya, agar bentuknya menjadi seperti ini. Nah, maka di dalam dashboard itu kita bikin layout di sini, layout TSX. Jadi nanti semua yang ada di dalam folder dashboard ini gitu ya. Misalnya ya di dashboard customers gitu kayak gini. Nanti akan menggunakan layout yang ada di dalam dashboard. Kita bikin layout ini ya teman-teman ya. New file namanya layout.tsx. Jadi layout ini teman-teman nanti akan digunakan di keseluruhan sini ya. Karena ini masih kosong dia bingung dia ya. Layoutnya mau seperti apa. Oke. Oh, sebentar. Begitu teman ya. Jadi ciri-ciri layout itu kuncinya di sini teman-teman. Kalau kalian lihat layout yang di app ini ya, ini ada children di sini nih. Nah, semua page yang ada di dashboard, di Forniro landing misalnya, atau di semua sajian itu akan dirender di sini. Nah, nanti kita kunci membuat layout di sini adalah kita bikin apa namanya children di situ, gitu ya. Nah, nanti kita bikin ya nama fungsinya sesuai dengan nama filenya. Export default function dashboard layout gitu ya. Isinya children seperti itu ya. Nanti kita return seperti ini. Nah, kalau kita save akan muncul seperti ini. Jadi kita menggunakan dashboard layout ya. Bandingkan kalau kita bukan ke dashboard. Ini menggunakan layoutnya sih. Jadi sini nggak tulisan dashboard layout ya. Jadi layoutnya root gitu. Jadi kalau kita tambahkan nih misalnya kita tambahkan di layoutnya root, saya tambahkan di atasnya children ini keterangan aja ya. Keterangan H1 bahwa ini tuh menggunakan root layout. Ya, kita bikin class name-nya text 3SL katakanlah ya. Kemudian font bold. Tuh, di sini ada root layout muncul ya. Tetapi ketika kita masuk ke dashboard, nanti ada muncul juga dashboard layout. Ya, root layout, dashboard layout. Seperti yang saya gambarkan di sini. Root layout, dashboard layout. Kalau kita ke dashboard ke customer kayak gini, dia ke halaman customer tapi dashboard layout. Kalau kita ke dashboard aja, dia ke halaman dashboard ya. Tapi dia sudah pakai dashboard layout. Ya kuncinya kalian buat layout yang memasukkan children di sini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya hapus yang layoutnya root ya. Ini untuk nunjukin aja.
sehingga akan hilang. Kemudian layout dashboard ini saya hapus keterangannya. Jadi nanti seolah-olah kalian nggak lihat ada layout di situ. Nah, tiba-tiba hilang aja ya, nggak ada layout. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana kita membuat layout yang seperti ini nih ya. Ada set nav sama ini kita kasih nama konten lah ya. Gitu. Jadi konten ini teman-teman nanti yang akan muncul di setiap ketika kita masuk ke dashboard, ke customer segala macam ya. Ini yang muncul yang di konten children-nya ini. Gitu ya. Jadi nanti kita lihat ya children ini akan jadi konten nih teman-teman ya. Yang children ini akan jadi konten. Sehingga kita bikin benar ya. Mau ada di sini katakanlah sidebar ya, sidebar. Ini udah mulai coding teman-teman ya. Ini tulisan aja maksud saya gitu ya, bukan. Atau navigation bar ya, side navbar. Ya. Jadi kita ingin ada save navbar sama ini tuh kontennya gitu ya. Tetapi kan posisinya harus seperti ini ya posisinya. Ada set navigation di sini sama konten di sana. Berarti nanti kita tambahkan di sini kita jadiin flex ya. Kita jadiin flex. Kemudian kalau MD ini, jadi kalau medium ya, flexnya itu row. Kalau kalian save akan jadi jajaran ya. Akan jadi jajaran. Tetapi kalau ini kalian kecilin ya, itu akan jadi row. Sorry. Ya kan? Oke. Bentar, flex. Oh, kalau dikecilin jadi kolom ya. Sorry, ini harus ditambahin flex kolom di sini. Nah, jadi kalau kecil kontennya ke bawah, alias kalau kalian lihat nih, ini kan konten nih. Ya, ini saya tambahkan deh. Kontennya akan jadi di sini. Ya, set navigasinya itu akan jadi di atas. Akan ke atas ini. Ini saya bikin set nav aja ya. Nah, ini ya, ini set nav. Konten turun ke sini. Persis seperti yang sudah kita buat di sini. Ya, kalau kecil itu dia kontennya ke bawah. Kontennya kan ini halaman dashboard ya. Kalau dilebarin dia akan ke samping. Ya, tinggal kita atur. Ya, mau seberapa gedenya, seberapa kecilnya gitu kan. Ini save navbarnya juga mau kita bikin seberapa ya. Kita ganti pakai div aja. Kemudian class name-nya, aduh ini jangan, si ininya nyebelin banget, AI-nya. AI-nya nyebelin ya. Jadi navbarnya itu kita bikin kalau MD ya, kalau lebar itu width-nya 64 rem. Nah, jadi segitu ya, kira-kira kebayang ya. Nanti kalau dia mengecil, width-nya akan jadi full. Jadi kalau mengecil seperti ini ya teman-teman ya, itu tidak kepotong kecil seperti itu ya, tapi jadi full. Ngeceknya dengan width full seperti ini. Oke, terus kita tambahkan dia tidak ngeflex ya, jadi flex none. Jadi nanti di dalam sini itu tidak bisa ngecilin besarin, nggak bisa pindah-pindah flexnya. Ya teman-teman ya, ini sementara kalian pahami gini dulu. Nanti ini ditambahkan, ini kalau gini nih, lihat nih. Kalau saya kasih border ya teman-teman, ini karena kita nggak ketahuan nih. Border, kita kasih bordernya, di sini apa ya warnanya ya?
set navbar red sama green ya. Red misalnya 600. Oke. Sorry. Navbarnya itu di sini. Sorry, kita lihat. Saya salah. Ini buat simulasi saja teman-teman ya. Ini navbar. Nanti yang children ini teman-teman ya, kita bungkus menggunakan div juga. Oke, jadi ketahuan ya. Ini kalau kalian, ini terutama kalian fokus ke navbar dulu. Atau yang ini juga saya kasih, biar kalian nggak meraba-raba. Border 2, warnanya green ya. Green 600 deh. Oke, ini lihat nih. Kalau kita besarkan kan, tuh, dia akan tidak full ke bawah teman-teman ya. Jadi biar dia nanti full ke bawah, terutama yang set navbar ini, dia ketika baik medium atau screen gitu ada headnya itu sesuai dengan screennya ya, jadi akan turun ke bawah. Oke, dua-duanya ya. Terus yang ininya saya bikin bisa grow. Lihat nih efeknya ya, bisa grow ya, alias melebar sana ya. Jadi kalau digedein atau kecilin itu dia akan grow. Bentar. Ini ada yang something wrong. Hmm. Oh, di sini. Jadi kalau medium itu overflow-nya akan kita hidden. Gitu ya. Kemudian apalagi ini ya, ketika cell ya. Ini kan tadi screen. Ini grow. Kemudian kita kasih padding 6 biar isinya ke tengah-tengah ya. Jadi tidak terlalu mepet seperti ini ya. Ya, biar ke tengah seperti itu. Kemudian ketika medium dia overflow, over Y, dan auto. Oke, ketika medium ini paddingnya 12. Oh, kita besarin paddingnya biar ke tengah. Terus flex column screen. Oh. Screen-nya itu bukan di situ teman-teman ya, bukan di sini tapi di sini. Oke, jadi kita dikecilin seperti ini ya, persis ya. Persis kita udah bikin layout seperti ini. Jadi kalau lebar itu yang merah sama yang hijau ya, kalau yang kecil itu merah hijaunya itu set nav sama kontennya itu jadi atas bawah. Begitu. Jadi kita sudah membuat layout halaman dashboard ya. Nah, udah kebayang ya teman-teman ya. Oke, ada tambahan lagi. Enggak ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, tinggal nanti kalau kita nanti kini ke halaman ini dashboard ya, kemudian customer akan seperti ini ya. Dan nanti kalian tinggal fokus nih, bikin set navbarnya itu seperti apa. Lah kalau udah nemu kayak gini, itu sebaiknya kalian bikin komponen ya. Jadi nanti ini set navbarnya kita jadiin seperti ini, set nav ya. Dan ini set nav ini teman-teman, kalian akan ngambil ditaruh di dashboard ya. Jadi ada mana tadi komponen dashboard,
kalian bikin set nav yang kalian panggil ketika membuka dashboard ya. Revisi aja dulu. Set nav. Ini kita hapus dulu. Ini kita kasih nama set navigation ya. Nah, nanti yang di layout sini set nav-nya ini kita import ya. Kita import dari sini. Oke ya. Jadi nanti kita kan ingin nih setiap kita misalnya ngeklik home, invoice, saya ketik ya. Customer ininya akan tetap ada ya set nav-nya. Jadi yang berubah-ubah itu yang area sininya. Gitu ya. Jadi nanti pekan depan kita akan fokus membuat menu-menu yang di set nav dengan mengubah komponen set nav. Ya, dan kalau waktunya cukup nanti kita sudah mulai membuat halaman dashboard-nya. Ini halaman customer ya. Itu nanti halaman customer, ini halaman dashboard-nya. Ya, karena kita akan ya di sini itu fokusnya di itu. Nah, itu semua sudah ada deskripsinya di sini ya. Tadi yang saya omongkan itu ada di sini. Ya. Dan nanti kita baru akan membuat komponen set nav-nya. Yang penting layout-nya udah jadi dulu. Ini layout-nya. Oke, saya rasa itu ya teman-teman ya. Karena waktunya sudah habis, mari kita akhiri dengan membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, yang di WA silakan dipenuhi ya, biar nanti kalian bisa langsung membuat tugas landing page-nya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya saya stop.